Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdani doanya. Yang gak hadir hari ini siapa? Yuda ada hari ini. Rangga Yuda. Yuda apa? Yuda Alfa, Bu. Yuda Alfarisi Alfa. Terus? Rangga Yuda. Rangga Yuda, Alfa Yuda. Siapa? Dua orang kan? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang lagi sakit? Ada. Selema, Bu. Sakit apa? Demam. Silaku, Bu. Selema. Oh, silaku. Sakit, Bu. Ya. Alhamdulillah kabar kita baik semuanya. Jadi kemarin kan kita sudah ada mencatat tentang sifat koligatif larutan, ya? Ya. Sifat Koligatif. Nah, buka catatannya. Ibu. Buka catatannya. Mana catatannya? Nah, buka catatannya tentang sifat koligatif larutan. Materi kemarin tentang sifat koligatif larutan. Ya, betul? Betul. Jadi hari ini materi kita tentang itu juga, tapi per poin-poinnya. Per poin-poinnya yang di mana tadi itu ada kemolalan dan fraksimal. Betul? Oke, tujuan di materi sifat koligatif larutan ini, kalian harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan sifat koligatif, apa itu larutan, terus apa itu kemolalan, dan apa itu fraksimol. Dan kalian bisa membedakan mana rumus kemolalan dan mana rumus fraksimol. Setelah kalian bisa membedakan rumusnya, habis itu kita mengerjakan soal. Soalnya satu buah. Soalnya satu buah dikerjakan per teman sebangku. Nanti ibu kasih LKPD-nya. Di LKPD itu sebagian ada 3. Yang pertama judul besarnya kemolalan dan fraksimol itu ditempel. Buka aja lemnya, dia double tick, ya. Buka aja nanti lemnya, tempelkan. Ya. Tetapi yang di soal, kalau pas di soal, yang itu kalian kerjakan dengan tulis tangan. Terus kita masuk ke sifat koligatif larutan. Sifat koligatif. Kemarin ada yang singgung sifat koligatif. Sifat koligatif itu apa? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi banyak bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Benar? Tadi kawannya menyebutkan sifat koligatif adalah sifat yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi dia tergantung pada banyaknya partikel zat terlarut. Oke?
Kalau dia larutan kemarin ibu ada bilang larutan ada terlarut dan ada larut. Tadi pagi ada yang minum teh. Ibu tadi malam minum apa? Susu. Minum susu. Susu pasti mengandung yang pertama air. Fokus. Nah. Contohkan kalian lagi minum susu tadi. Susu itu mengandung air panas. Air itu rumus senyawanya H2O. Terus pasti susu itu dicampurkan dengan gula. Ya kan? Gula itu rumus senyawa C6 H12O6. Air dan gula. Di antara air dan gula mana yang merupakan terlarut? Gula. Pelarutnya air. Fokus. Kalau pelarut berarti dia yang melarutkan. Kalau terlarut dia yang dilarutkan. Ya, bisa membedakan kan? Misal ada air, ada urea. Mana yang pelarut? Air. Terlarut? Urea. Betul. Rumus urea. Unsur senyawanya. Senyawa dari urea adalah CO buka kurung NH2 dua kali. Kurung 2. Itu rumus senyawa urea. Nanti di soal kita bakalan membahas tentang urea. Dan sifat koligatif dan larutan sudah ibu jelaskan. Kita masuk ke poin pertama, kemolaran. Ayo dibaca. Kemolaran apa? Menyatakan banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1000 gram zat pelarut. Banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1000 gram zat pelarut. Rumusnya kemarin kemolaran apa? MP sama dengan mol 2 per MR dikali 1000 per MS1. Ini rumus kemolaran. Kemolaran ada. Kalau dia kemolaran M kecil. Tapi kalau dia kemolaran M besar. Itu perbedaannya. Di sini karena kita memakai kemolaran, kita memakai rumus M kecil. Kemarin ada contoh soal. Iya kan? Ya. Ada kemarin contoh soal udah dicatatkan? Akan ibu jelasin. Yang diketahui dari contoh soal yang kemarin apa? Gram. Terus apa lagi? ARC sama dengan 12. RH1. Sama dengan 1. Terus ARO 16. Yang ditanya kemolaran berarti M kecil. Kita pakai rumus yang ini. Berarti di sini sama dengan W2-nya tadi berapa? Per 180. Kenapa kalian tahu 180? Kita harus cari dulu MR-nya. Kan yang diketahui AR. Iya kan? AR-nya untuk mencari MR. Ini tadi kita pakai yang massa apa? Gula. Berarti C6 H12O6. Mencari MR itu sama dengan 6 dikali ARC ditambah 12 dikali ARK ditambah 6 dikali ARO. Kenapa 6, Bu? Karena jumlah koefisien dan jumlah milik si C ada 6. Iya kan? 6 dikali ARC tadi berapa? 12. Ditambah 12 dikali berapa ARH? 1. Terus ditambah 6 dikali ARO berapa? 16. 6 dikali 12? 12 dikali 1? 12. 6 dikali 16? 72 ditambah 12? 72 ditambah 12 ditambah 96 sama dengan 180 gram per mol. Ini MR-nya. Karena kita udah mengetahui MR-nya 180, langsung aja kita tulis. Dan dikali 1000 per 200. Untuk mengerjakannya, yang 1000 ini dan 200 ini habiskan. 2 angka nolnya di belakang. 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 dibagi 180 berapa? 0,5.
Yang diketahui apa? Yang diketahui NCH3 sama dengan 15 gram. Terus H2O 90 gram. Terus yang diketahui lagi ARC. ARC sama dengan 15. Terus ARO 16. Kenapa ARC di 12? Udah tahu? Dilihat dari SPU di massa atom. Massa atom itulah AR. AR itu satuan dari massa atom. Oke? Yang ditanya fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut, ya kan? Berarti yang ditanya X2 dan X1. Rumus X2 N2 ditambah N1. Rumus X1 N1 per N1 ditambah N2. Gimana kita mencari N2? Sedangkan yang di sini diketahui cuma N. Berarti kalau N2 dia itu terlarut apa pelarut? Terlarut. Di antara CHOOH dengan H2O yang mana? C3COOH. Ya kan? Ini yang merupakan terlarut. Berarti untuk mencari N2-nya sama dengan gram per ml. Gramnya 15, ya kan? ml CH3COOH. Balik lagi kita cari ml. Untuk mencari ml CH3COOH berarti 1 dikali, langsung aja lah ya, biar cepat. C-nya di sini ada berapa? 2. Berarti langsung aja 2 dikali ARC ditambah 4 dikali ARH ditambah 2 dikali ARO. Berarti 2 dikali AI12 kan? Karena ARC-nya 12. Terus ditambah 4 dikali ARH. Berapa ARH-nya? 1. Ditambah 2 dikali ARO-nya berapa? 16. Sama dengan. Berarti nilainya berapa? 60 gram per mol. Oke. Kita udah ketahui ml-nya 60. Tinggal bagikan. 15 per 60. 4. Berapa? 4. 1/4. Kalau jangan dibuat bilangan. Berapa? 0,025. 25. Iya kan? Kita udah ketahui N2-nya. Ya. Hasilnya pas kan? 0,25. Oke. 0,25. N2 udah kita ketahui. Berarti N2-nya di sini 0,25 per 0,25 ditambah N1 lagi. Ya kan? Yang N1 nih. N1 sama dengan gram per ml. Gramnya N1 berapa? 90 per ml H2O. Ini ml H2O. Berarti 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARO. Kenapa 2? Karena hanya memiliki 2. Oke. 2 dikali ARH berapa? 1. Ditambah 1 dikali ARO berapa? Berarti jumlahnya 8 ber. Nah, 90 dibagi 18. 5. N1 dapat? Dah. N1 berapa? 5. Cara mencarinya 0,25 ditambah 5 berapa? 25. Berapa? 5. 0,25.
35 Bu. Yang di atas 0,25 dibagikan. Hasilnya berapa? 0,047. Iya kan? Kalau dibulatkan dia menjadi 0,05. Oke? Yang X2 dapat. Ini yang X2. Tinggal X1. X1 udah mudah. Tinggal masukin aja. Yang N1-nya tadi berapa? 5. Per N1-nya tadi? N1-nya 5. Ditambah N2-nya tadi berapa? 0,25. 5 per 5 tambah 0,25 berapa? 5,25. Hasilnya 96. 95 di belakang komanya berapa? Pas dia 0,95. 0,95. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kalau paham, kita lanjut ke tugas. Ya. Bagi ke belakang. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sudah situ Bu. Kamu tekan ibu dulu. Nah, coba isi kau ni kan. Nah, dulu Sa kowe ko ang kowe nyo bogit duo sa mo jadi no. apa? Enggak, kerjainnya nanti contek aja Kak. Lembar LKPD-nya udah ada. Terus ibu udah bagikan kayak gini kecil-kecil kan? Ya. Di belakangnya itu double tip. Tinggal lepas aja. Ya. Lepas kayak gini. Udah? Pas dilepas ini kan soal. Iya. Soal tempel di sini. Oke? Oke Bu. Yang ini yang kemolaran atau praksimilnya tempel di sini. Udah, rumusnya tempel di sini. Terus kalian kerjakan soalnya sesuai rumusnya di sini. Kalau nggak mau di sini, sambung ke sini. Panjang berarti. Oke? Dikerjakan dengan kawan sebangkunya. Waktunya setengah jam. Ya, yang ini soalnya setengah jam. Oh, itu Bu. Ya, rumusnya di situ. Terus yang di situ. Kerjakan soalnya sesuai rumus yang bebas. Baik. Mana? Ya Bu. Boleh. Boleh bertiga Bu. Boleh. Siap? Dah. Siapa yang mau dari kemolaran angkat tangan? Kemalahan. Oke. Praksimol. Iya. Satu lagi. Kemalahan Bu. Oh, kemalahan. Kemalahan. Enggak. Udah pasti. Kelelahan kami Bu. Kelelahan. Jawaban kemolaran di sana. Praksimol. Enggak langsung diketahui. Langsung jawabannya. Pilih aja kawannya. Pukul depan. Ya udah siap. Kata aja dulu Mira. Boleh. Yang nomor 1 kemolaran. Ini
0,04. Jadi betul ya. Oke. Ada hadiah. Hadiahnya minggu depan. Ada yang kasih. Hadiah untuk yang 2 orang maju per bangkunya. Terus hadiah kalian semua. Oke. Ekologis. Sudah kita jawab. Udah benar. Kalian udah paham? Paham? Oke. Untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Besok materi kita tentang sifat larutan koligatif non elektrolit dan elektrolit. Kalian baca dulu referensinya, boleh dari Google, YouTube, dan lain-lainnya. Oke. Cukup sekian Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.